Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah atas segala kebaikan-kebaikannya. Segala syukur hanya kepada Allah atas nikmat, atas taufik dan karunia-Nya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Di kesempatan ini pula, pada siang yang diberkahi ini, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di dalam ikatan ukhuwah Islamiyah dalam kondisi yang sehat walafiat. Mari kita mencoba untuk merenungi, menyadari betapa besar dan banyaknya nikmat dan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita bangsa Indonesia. Dengan sumber daya alam yang luar biasa, dengan beragamnya suku, budaya, bahasa, dengan keragaman itu semua, ya, kita sebagai bangsa Indonesia senantiasa diberikan dan dianugerahkan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan ini pula khotib tak henti-hentinya untuk berpesan perihal ketakwaan kepada diri khotib pribadi secara khusus dan kepada jamaah sekalian secara umum. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan terus berusaha untuk mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sejak beberapa waktu lalu atau sebulan lebih yang lalu, jamaah haji mulai kembali ke tanah air setelah menyelesaikan serangkaian ibadah haji di tanah suci. Umat muslim yang diberi anugerah agung berlimpah di hadapan Ka'bah sudah menjadi pribadi yang lebih mapan secara religius karena telah menyempurnakan semua rukun Islam yang ada 5 sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis. Bunyal Islamu ala khamsin.
syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjal bait wa shoma ramadan. Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Momen haji yang telah berlangsung mengingatkan kita pada salah satu peristiwa penting bersejarah di dalam Islam, yaitu Haji Wada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinamakan Haji Wada karena haji ini merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sejumlah sejarawan Muslim itu mencatat begitu detail rangkaian haji yang pertama sekaligus terakhir bagi Nabi, dari mulai mempersiapkan pembekalan sampai kembali lagi ke kota Madinah. Bahkan dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menikmati momen ibadah haji terakhir beliau saat itu. Hal itu dibuktikan dengan kesengajaan Nabi memperlambat laju kendaraan beliau dari Madinah menuju Makkah. Pada pagi hari sesudah sholat subuh, berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mina menuju Padang Arafah. Rasulullah menunggangi onta beliau Al-Qaswa, diiringi oleh ribuan umat yang sama-sama melakukan ibadah haji. Sambil berjalan, mereka bertakbir dengan suara bergelombang, bersahut-sahutan dan menyerukan talbiyah. Sesampai di tengah-tengah lembah Arafah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan ontanya di suatu tempat di ketinggian. Di dekatnya berdiri seseorang bernama Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf yang mempunyai suara keras dan lantang. Ia ditugaskan untuk menyambung suara Rasul agar jelas terdengar oleh umat banyak yang berhimpun pada saat itu. Rasulullah tetap duduk di atas ontanya agar dapat terlihat oleh orang banyak. Didahuluinya khutbah yang terkenal sebagai khutbatul wada, khutbah perpisahan itu dengan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khutbah itu dengan sedikit perubahan ditambahkan keesokan harinya di tanggal 10 Zulhijjah, diucapkan kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mina sewaktu perjalanan pulang menuju Makkah. Rasulullah berkhutbah dengan kalimat yang mudah dipahami oleh semua lapisan umat. Haji Wada merupakan simbol kemantapan iman umat muslim, sebab momen tersebut menjadi hari-hari terakhir Nabi bersama umatnya, karena tidak lama setelah itu beliau wafat. Dalam potongan khutbah haji yang beliau sampaikan di tengah lautan manusia, beliau berpesan, ayyuhan nas isma'u qawli, wahai sekalian manusia, dengarlah perkataanku. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza bihadzal mauqifi abadan. Aku belum tahu secara pasti, boleh jadi aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi setelah tahun ini dan dengan keadaan yang seperti ini. Belum selesai beliau berpidato, turun kembali ayat Al-Quran yang semakin memperkuat bahwa tidak lama lagi Nabi akan tutup usia. Turun Quran surah Al-Maidah, di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kuucapkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jamaah ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Peristiwa Haji Wada ini merupakan momen bersejarah yang menjadi teladan penting bagi peningkatan kualitas iman setiap muslim dan persatuan umat. Seyogyanya umat muslim lebih kompak dalam menjaga persatuan
kita menyaksikan sendiri saat momen haji ada jutaan umat muslim dari berbagai negara kemudian berkumpul menjadi satu dalam niat yang sama untuk beribadah. Mereka terdiri dari ragam bangsa, dari ragam budaya, bahasa, ras, suku. Ini merupakan simbol persatuan muslim global yang sempurna. Perintah untuk bersatu dan larangan berpecah belah punya relevansi dengan kondisi yang kita rasakan saat ini. Saat ini bahkan sesama muslim itu kerap berselisih. Perbedaan yang ada seharusnya itu membuat pemicu untuk saling memahami, bukan malah menjadi sumbu persengketaan. Apalagi misal dalam menghadapi tahun-tahun politik ini, penting bagi kita untuk mengingat beberapa prinsip yang dapat membantu menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai umat Islam dan sebagai warga negara. Pertama, kita harus mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Politik yang sehat adalah politik yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, yang bertujuan untuk memajukan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kedua, kita harus senantiasa menjunjung tinggi etika. Berbeda pendapat adalah hal yang wajar, namun kita harus menjaga sikap yang santun dan menghormati perbedaan pendapat. Kritik yang membangun dan dialog yang konstruktif adalah cara yang tepat untuk kita mencapai kebaikan bersama. Ketiga, kita harus menjaga hubungan baik antar sesama umat Islam dan juga antar umat Islam dengan umat beragama lainnya. Kerukunan antar umat beragama adalah pondasi penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus mengedepankan dialog, toleransi, dan saling menghormati sebagai prinsip dasar di dalam berinteraksi dengan sesama. Jamaah rahimakumullah. Poin kedua yang bisa kita petik dari peristiwa sejarah penting Haji Wada ini adalah bahwa khutbah Rasulullah SAW di Arafah dan Mina pada tanggal 9 dan 10 Zulhijjah tersebut merupakan pedoman penting bagi umat Islam karena banyak mengandung nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM. Salah satu orasi berorientasi pendidikan HAM yang disampaikan oleh Nabi SAW pada saat Haji Wada tersebut adalah, sesungguhnya darah, kehormatan dan harta kalian itu suci. Di hari yang suci ini, di tempat yang suci ini, tidak ada supremasi atas orang Arab terhadap orang non-Arab, begitu pula sebaliknya, dan juga orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam, kecuali karena ketakwaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan secara umum HAM adalah tanggung jawab kita semua, tetapi secara normatif pihak yang paling bertanggung jawab secara hukum adalah negara. Dalam hal ini pemerintah. Kita sebagai aparatur negara ataupun aparatur pemerintahan secara hukum bertanggung jawab terhadap kemajuan, perlindungan dan penegakan hukum dan HAM. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kesimpulan yang ingin kami sampaikan pada kesempatan khutbah siang hari ini, pertama, bahwa puncak pendidikan profetik yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah pendidikan tentang hak asasi manusia. Sebelum wafat
saat orasi Haji Wada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengedukasi umat Islam tentang pentingnya penanaman dan penyadaran nilai-nilai hak asasi manusia. Poin yang kedua, semangat persatuan pada hakikatnya sudah digaungkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak masa kenabiannya. Beliau tidak henti-hentinya untuk berkhutbah di hadapan para sahabat untuk terus bersatu dan menghindari perpecahan. Dan salah satu bukti misalnya adalah dengan bersatunya sahabat Ansor dan Muhajir, sehingga menjadi sahabat yang sangat solid dan saling bahu-membahu antara keduanya. Persatuan merupakan ruh kehidupan dan menjadi pilar kekuatan dalam kehidupan beragama kita, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengannya kemudian muncullah kebersamaan, dengannya kemudian lahirlah sikap saling mencintai terhadap sesama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di dalam masa jahiliyah dan bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Quran Surah Ali Imran ayat ke-103. Jamaah rahimakumullah, demikian khutbah pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, serta bisa menjadi penyebab untuk kita meningkatkan ibadah, meningkatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita bersama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakiran wa taubatan nasuha. Allahumma ij'al Indonesia aminatan rakhiyatan wa diyaral muslimina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.